Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam berpuasa untuk semua sahabat Pot Raihan. Ramadan menjadikan kita insan yang ihsan. Pada hari ini, episode kali ini, saya Hardiansah akan ditemani oleh Ustadz Fahrizal. Kita akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa, yaitu jangan sia-siakan surgamu dalam ruang lingkup berbuat baik kepada kedua orang tua, atau kita dengar, sering kita dengar birrul walidain, Ustadz ya. Sebenarnya Ustadz, kalau kita mengkaji tentang birrul walidain, seperti apa sebenarnya konsep birrul walidain ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Hardiansyah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kalau kita berbicara tentang birrul walidain, ada satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi di dalam ayat ini Pak Hardi, Allah menyampaikan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukan dengan yang lain. Intinya adalah kita tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, Pak Hardi. Jadi di sini Allah menyatakan kepada kita bahwa setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi keduanya adalah kita harus berbakti kepada orang tua kita, Pak Hardi. Itu luar biasa tuh Pak Hardi. Jadi kita setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, kita berbakti kepada orang tua. Lalu kalau di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan juga, Pak Hardi, ketika itu Abdullah bin Mas'ud berjumpa kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa amal yang paling utama?" Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Itu yang pertama, Pak Ardi. Jadi apalagi nih di bulan suci yang mulia ini kita dilatih selama 1 bulan full. Jadi kalau dalam 1 bulan full ini kita dilatih untuk habit, Pak Ardi. Habit itu adalah melatih kebiasaan untuk sholat secara tepat waktu, apalagi berjamaah nih Pak Ardi. Jadi latihan kita selama 1 bulan ini, semoga nanti setelah bulan Ramadan kita menjadi insan yang betul-betul bertakwa, yang tetap melaksanakan sholat tepat waktu di masjid lagi, Pak Ardi. Tuh, yang pertama kita adalah sholat tepat waktu. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah birrul walidain. Jadi yang kedua itu adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi posisinya yang pertama tadi di ayat bahwa setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik ya Ustaz ya, ya, tidak syirik. Yang keduanya kita birrul walidain, Ustaz. Betul. Dalam hadis juga birrul walidain juga yang kedua, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Tingkatan birrul walidain ini sebenarnya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagai seorang hamba harus berbakti kepada orang tua. Terus yang ketiga apa nih, Ustaz, yang ketiga ini? Yang ketiga itu adalah jihad fisabilillah. Jadi kita itu berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, Fardi. Jadi kalau kita susun dari 3 amalan yang terbaik itu, sholat tepat pada waktunya, itu adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu hablum minan nas, kita berbuat baik kepada sesama manusia. Apalagi manusia yang paling baik itu kalau kita sebagai anak, tentu orang tua kita, Pak Ardi. Jadi yang ketiga itu jihad, Pak Ardi. Jihad ini adalah amalan yang paling mulia juga, Pak Ardi. Jadi kalau orang meninggal di medan jihad itu, maka dia syahid, masuk surga nanti, Pak Ardi. Tapi menariknya birrul walidain nomor 2 tuh, Pak Ardi, bukan nomor 3 gitu kan. Berarti lebih penting kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita daripada kita jihad di jalan Allah, saya. Sebenarnya Ustaz, ini kan berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan ladang jihad juga sebenarnya, Ustaz. Ladang pahala kita menuju surga kita. Ini sangat luar biasa lebarnya jalan kita menuju surga dalam berbuat baik kepada kedua orang tua nih. Sebenarnya apa nih, Ustaz, keistimewaan orang tua nih, yang mungkin kalau ibu melahirkan kita, kalau ayah mencari nafkah, seperti apa nih, Ustaz? Masya Allah, Pak Ardi. Kalau kita berbicara tentang
kemuliaan kedua orang tua itu sangat panjang Pak Ardi. Tapi kita ambil yang singkat-singkatnya ya Pak Ardi ya. Jadi ini bisa kita pahami juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu Pak Ardi. Jadi kita di sini maksudnya Pak Hardi bukan kita nanti anak-anak nih, kalau kita dengar nih anak-anak bintang cendekia dengar hadis ini tanpa dijelaskan sama ustadznya di sekolah, bahwa nanti diceknya bahwa telapak kaki ibunya rupanya di situ surganya. Lucu pula tuh kan Pak Hardi. Iya. Kok mah tengok telapaknya aku nggak ada surganya gitu. Nah, Ya. itu dia. Luar biasa. Luar biasa itu. Gitu. Ini tertarik nih Ustaz, ini kalau kita masih SD nih Ustaz, masih anak-anak nih Ustaz ya. Kita masih anak-anak, kadang-kadang pemikiran kita belum luas. Sebenarnya konsep kita berbuat baik kepada kedua orang tua, cara kita birrul walidain ini ketika kita masih SD seperti apa nih Ustaz? Masya Allah itu Pak Hardi. Jadi menyambung yang tadi Pak Hardi tentang surga itu di bawah telapak kaki ibu, itu maksudnya adalah kita berbakti kepada orang tua Pak Hardi. Jadi berbakti kita, begitu pula gimana kita nanti sebagai anak-anak yang masih SD, bagaimana kita nanti berbakti kepada orang tua kita. Yang pertama Pak Hardi, karena masih kecil gitu kan, yang kita punya belum ada gitu kan. Iya, iya. Yang pertama itu, maka yang paling dasar, yaitu tidak capek-capek, nggak pakai tenaga yang berlebihan loh Pak Hardi. Yang paling pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kedua orang tua kita yang mereka itu, ayah dan ibu itu memiliki keutamaan yang masing-masing. Ayah, mereka mencari nafkah yang halal, keluar nggak tahu bahaya yang kayak mana. Bisa jadi kalau dia, mohon maaf, misal tukang ojek, bisa jadi nanti dia ditabrak di jalan. Atau tukang becak juga Pak Hardi, bisa jadi banyak semuanya. Pendodo sawit Pak Hardi kan luar biasa itu Pak Hardi. Banyak rintangannya, bisa jadi ketemu ular apa di situ kan bahaya. Jadi mereka berusaha memberikan pekerjaan yang halal, dikasihnya pula ke anaknya. Itu luar biasa keutamaan ayah itu, mencari nafkah yang halal untuk kita. Kalau ibu Pak Hardi ini luar biasa, sampai Nabi Muhammad mengatakan 3 kali berbakti kepada ibumu, ibumu, ibumu kan Pak Hardi. Jadi ibu itu melahirkan kita, merasakan sakit selama 9 bulan 10 hari setidaknya kan Pak Hardi. Mau tidur belok kanan salah, belok kiri salah, kadang gatal-gatal. Kalau mual-mualnya belum lagi kan Pak Hardi. Jadi perjuangannya selama 9 bulan 10 hari itu sampai melahirkan Pak Hardi, tentu sakitnya luar biasa. Sampai saya, Pak Hardi juga punya istri mungkin ketika melahirkan Pak Hardi. Melihat Ustaz, ini sangat luar biasa ketika istri kita melahirkan anak kita Ustaz. Kita melihat, iya ternyata orang tua kita memang berlawanan dengan maut. Nah, ibaratnya Ustaz ya, memang mengeluarkan sekuat tenaga demi membahagiakan kita, kemudian melahirkan anak kita ke atas dunia ini Ustaz. Ini sangat luar biasa nih Ustaz, tema kita pada hari ini nih. Tadi kita sudah dibahas ketika kita masih kecil kita mendoakan kedua orang tua. Mungkin bisa juga berbicara dengan sopan Ya, terhadap betul, mereka Ustaz ya, berbicara sopan terhadap mereka. Kalau pijit-pijit kecil orang tua mungkin Iya. pijit ya Ustaz ya. Kadang-kadang anak-anak disuruh tolong pijit bunda lah, tolong pijit ayah lah. Kadang-kadang anak nih lagi main game lagi asik nanggung. Gimana nih Ustaz sebenarnya Ustaz? Masya Allah Pak Hardi. Ya memang itu fenomena kita di zaman sekarang Pak Hardi. Teknologi makin modern, main game online semuanya. Main-main ini disuruh sama bundanya. Nak, ambilkan bunda minum misalnya. Ya, Bunda lagi susah jalan gitu baru pulang atau gimana pun minta ambilkan minum. Ya seharusnya sebagai anak yang baik kita itu menuruti perintahnya. Apalah waktu sebentar untuk mengambil minum, kita tinggalkan game itu. Orang tua nggak akan larang main game secara berlebihan kan. Iya, Tetap dikasih kan gitu. Tapi kita harus berbakti kepada orang tua. Ada waktunya kita berbakti, ada waktunya kita main. Kita bagi itu. Jadi setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kan, yang kedua kita berbakti dengan baik. Kita laksanakan perintah orang tua kita. Lalu Pak Hardi, yang paling penting nih, banyak yang lost adab Pak Hardi. Yaitu kata-kata kita sebagai anak itu pada orang tua itu kadang berlebihan Pak Hardi. Tidak bisa membedakan yang mana teman, yang mana orang tua. Kadang orang tua itu dianggapnya dengan teman, bahasa panggilannya. Padahal kita kalau tengok para nabi itu memanggil anaknya aja, ya abati gitu. Kepada anaknya gimana tuh Pak Hardi itu? Ya bunaya. Ya bunaya, Ustaz ya, ya mas, luar ya biasa. birula min halim gitu kan. Iya, Panggilannya betul, panggilan baik orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tuanya ya ayahanda, ya baik-baik semuanya. Ini anak-anak panggil, mohon maaf Pak Hardi, bisa juga panggil pakai nama kalau dimarah kan.
Itu kata-kata yang nggak baik. Harusnya itu kita itu sebagaimana yang disampaikan di hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, harusnya itu kita berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Jadi aturannya sudah jelas ya, Teh. Iya. Kalau kita tidak bisa berkata baik, ya udah diam gitu ya. Iya. Luar biasa ternyata Ustaz, ya. Ini fenomena yang banyak terjadi juga nih Ustaz. Ketika kita sudah mulai beranjak dewasa nih Ustaz, udah bisa berpikir jauh, sudah bisa udah membaca banyak ilmu. Kadang-kadang ketika kita berdebat dengan orang tua kita, beradu pendapat dengan orang tua kita, tak jarang pendapat ini selalu bertolak belakang Ustaz. Sebenarnya bagaimana sikap kita ketika terjadi soal demikian Ustaz? Satu kata tuh Pak Hardi. Sabar. Masya Allah. Satu kata sabar ya. Jadi kalau kepada orang tua tuh mau kayak manapun kita nggak bisa menang. Orang tua akan menganggap kita itu selalu seperti anak kecil. Sampai dewasa pun kita dianggap anak kecil Pak Hardi. Sampai punya anak pun tetap yang namanya anak ya anak kecil ya saya. Iya. Jadi yang pertama itu tentu kita kalau berbeda pendapat dengan orang tua kita, yang pertama kita harus sabar. Kalau yang kedua, lalu kita misal kita berbeda pendapat nih, udah kita sampaikan ini baiknya, ini baiknya, ini baiknya, masih belum juga. Kita carikanlah orang yang dekat dengan orang tua kita. Mungkin ada ustadz yang dia dekat dengan ustadz ini, didengarkan kata-katanya. Jadi walaupun kita berbeda pendapat dengan orang tua, dahulukan kata-kata yang baik. Nah, tadi seperti tadi kan waktu kita kecil juga kata-kata yang baik. Dah besar pun kata-kata yang baik yang nggak menyinggung perasaannya. Lalu ya kita ajaklah ke kebaikan, misal kalau kita berbakti kepada orang tua tuh, contoh kita bawa ke rumah makan, kita ajak makanan yang paling enak Pak Hardi. Oh, tuh jadi bawa ke tempat yang enak, semuanya dibelikan, semua yang mereka sukain. Orang tua padahal nggak minta itu Pak Hardi. Dibawa, tapi senyum mereka ketika selesai makan, senyum mereka ketika mendapatkan pakaian dan lain sebagainya, itu saat itulah turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridullah fi ridho walidain wa sukhtullah wa sukhtu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Kalau orang tua dah ridho kepada kita, mudah jalan kita masuk surga Pak Hardi. Jadi berarti berbuat baik kepada orang tua ini udah harga mati nih saya. Betul. Nggak bisa ditawar-tawar. Bagaimanapun orang tua kita, solusinya sabar, kemudian berkata sopan, tetap kita berbuat baik kepada orang tua. Saya ingat nih Ustaz, ada sebuah kisah yang menerangkan atau menggambarkan kepada kita tentang berbuat baik kepada orang tua merupakan ladang kita ke surga. Ada pada masa Nabi Musa nih Ustaz. Jadi Nabi Musa itu menanyakan kepada Allah, wahai Allah, siapa teman saya di surga nanti? Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, ada si tukang daging itu yang akan menjadi temanmu di surga nanti. Nabi Musa itu saya akan tidak percaya. Kenapa? Saya seorang nabi, tapi teman saya di surga itu tukang daging. Iya. Kemudian ketika itu Nabi Musa mencari apa saat dia menelusuri, mencari data tentang si tukang daging tersebut. Ternyata tukang daging itu setiap hari kerjanya, setelah dia menjual daging, dia menyisihkan sedikit dan dimasaknya, diberikan kepada orang tua. Ketika setelah orang tuanya memakan daging yang diberikan laki-laki tersebut, orang tuanya selalu berdoa, ya Allah, jadikan beliau teman Nabi Musa nanti di surga. Masya Allah. Luar biasa itu. Luar biasa. Ada hal yang sepele, yang seperti Ustaz sampaikan tadi, ngajak makan, kemudian menyenangkan hati orang tua, pijit-pijit ringan, dan tadi kayak hanya memberikan daging kepada orang tuanya, tapi orang tuanya punya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi teman Nabi Musa. Dan itu yang di sisi baiknya Ustaz. Karena kalau bagaimana ada laki-laki yang durhaka kepada orang tua nih Kak, ketika dia beranjak dewasa atau pengamalan sehari ini seperti apa Ustaz? Kalau kita berbicara tentang durhaka kepada orang tua itu bahaya Pak Hardi. Jadi kalau ada yang durhaka kepada orang tua, baik laki-laki ataupun perempuan, durhaka kepada orang tua, belum sempat dia minta maaf tuh Pak Hardi, belum sempat dia minta maaf, siap-siaplah dia dapat sip masuk neraka langsung Pak Hardi. Bahaya tuh Pak Hardi. Jangan kan gitu Pak Hardi. Ada seseorang yang ahli ibadah nih Pak Hardi, ahli ibadah, dia bisa pula dia dapat sesuatu yang luar biasa. Ini ada kisahnya Pak Hardi di zamannya juga Nabi Musa itu Pak Hardi. Jadi diceritakan oleh Abu Hurairah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, pada masa itu ada 3 orang. Ada 3 orang yang bisa bicara waktu kecil bayi Pak Hardi. Yang pertama itu adalah Nabi Isa.
Yang kedua adalah seorang laki-laki, di ceritanya di Bani Israel, namanya Juraid, Pak Hardi. Jadi Juraid ini adalah ahli ibadah yang luar biasa, Pak Hardi. Ahli ibadah sekali. Sering sholat sunnah, pokoknya ibadah lah pokoknya gitu kan. Pada suatu ketika datang ibunya ke rumahnya, diketuknya pintunya, assalamualaikum, nah, bisa lagi gitu kan, diketuknya pintunya. Tapi rupanya Juraid ini di tempat mihrabnya itu sholat. Di ketika sholat itu, sholat sunnah kan, aku buka pintunya atau aku lanjutkan sholat deh. Rupanya Juraid ini tetap sholat. Begitu pula berulang kali sampai 3 kali, ibunya memanggil gitu kan, tetap dilanjutkan sholat. Tapi pada suatu ketika yang ketiga itu Pak Hardi, ibunya mendoakan sesuatu, Pak Hardi. Nah, ini doanya adalah, pada suatu ketika kamu akan berjumpa kepada wanita pezina. Oh, itu ibunya kesal deh, tidak dibuka-bukakan pintu kan. Jadi didoakan sesuatu seperti itu. Lambat laun ada suatu ketika Juraid ini digoda sama seorang wanita, tapi beliau ini kan ahli ibadah, nggak mau, dia nggak tergoda sama wanita itu, Pak Ade. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rupanya si wanita yang menggoda ini malah dia melampiaskan nafsunya dengan seorang pengembala kambing. Lalu lahirlah anak dari situ kan. Dan ketika ditanya sama orang-orang penduduk sana, ini bayi siapa, anak siapa, deh. Lalu dijawab sama perempuan itu, ini anaknya Juraid, deh, si ahli ibadah itu. Lalu penduduk sana ketemu sama Juraid di jalan, ya alim kok pembuat maksiat, zina, deh. Nah, sampai kayak gitu kan, dibilang kayak gitu kan. Terus dihancurkanlah rumahnya, tempat ibadahnya, dibawa ketemu sama raja. Ketemu di raja itu, ya Juraid ini tenang-tenang aja, dia nggak buat salah, tenang aja kan. Tenang aja, ketemu sama raja. Ini benar anakmu? Enggak deh. Lalu datanglah anak itu yang masih bayi itu. Juraid ini dan tenangnya, dia nggak pernah lakukan apa-apa. Ditanya sama anak itu, siapa ayahmu? Luar biasa Pak Hardi. Ini sebuah mukjizat lah, bukan mukjizat Pak Hardi, ini suatu kejadian yang luar biasa. Bayi itu bisa ngomong, ayahku itu ada pengembala kambing, gitu. Itu Pak Hardi. Baru terungkap ya, Baru terungkap itu Pak Hardi. Jadi dah terungkap, yang ditangkap itu ya yang tadi pengembala kambing, dan si Juraid ini mau dibangunkan rumah yang dihancurkan itu dengan emas, tapi dia nggak mau dengan tanah aja. Itu zuhud ya Pak Hardi, luar biasa kan. Dari cerita ini kita dapat ambil kesimpulan Pak Hardi, seahli-ahlinya ibadah kita kepada orang tua jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Nah, jangan pernah lupa dengan orang tua kita. Kita ibadah, kalau dia ibadah sunnah, kita bukakan aja pintunya. Jangan sampai membuat hati orang tua kita tuh kesal. Dan ingat, orang tua itu walaupun doanya kacau tuh Pak, dia mohon maaf itu doanya agak gimana gitu, tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Hardi. Jadi ini nasihatnya juga kepada kita semua, kita sebagai orang tua Pak Hardi, kata-kata kita kepada anak tuh harus bagus juga. Kalau kita marah harus bagus juga kepada anak-anak. Ada nih cerita lagi nih, banyak cerita nih saya Pak Hardi. Jadi cerita ini di zaman modern ini Ustaz. Ada suatu ketika seorang ibu mau kedatangan tamu nih Pak Hardi. Tamu, disiapkanlah kue dan lain sebagainya. Ada anak-anak kecil masih umur berapa tahun gitu kan, yang masih belum, akalnya masih belum matang itu Pak Hardi. Ambilnya tanah, tumpahkannya ke atas kue. Masya Allah, tumpah itu di atas kue yang mau dikasih ke tamu itu. Gak jadi lah berarti tamu makan kue tadi. Jadi kalau kita sebagai orang tua kita zaman sekarang ini marah nggak ke anak tuh? Marah. Ibu ini juga marah, tapi marahnya, yang marah orang beriman tuh berbeda dengan marah orang yang masih labil Pak Hardi. Marahnya, kamu kelak ketika besar kamu akan jadi imam Masjidil Haram. Itu doanya Pak Hardi. Marah tapi doanya itu. Jadi gimana Ustaz? Rupanya anak itu tahun-tahun kemudian luar biasa, rupanya di imam Masjidil Haram betulan Pak Hardi. Oh, siapa nih Ustaz? Namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais Pak Hardi. Pernah dengar apa tilawahnya Pak Hardi? Tilawahnya luar biasa ya. Memang makmumnya terhanyut dalam suara lantunan ayat suci Al-Qur'annya, luar biasa. Ini kalau kita dengar dari tadi bahwa pentingnya berbuat baik kepada orang tua ini, bahkan ketika kita sholat sunnah saja, kita lebih baik batalkan sholat sunnah kita jawab salam orang tua kita, agar orang tua kita itu nggak kecewa, nggak menganggap kita mencuekin mereka, Ustaz ya. Iya, betul. Luar biasa Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Kalau kita sudah berkeluarga Ustaz, statusnya kita sudah menjadi suami, kan tanggung jawab kita banyak Ustaz. Ada suami, ada istri kita, ada anak kita juga Ustaz. Kemudian ada orang tua kita yang mungkin kalau udah tua nih agak sedikit cerewet, atau agak kadang-kadang orang tua ini kan agak nyinyir segala macam Ustaz. Bagaimana kita menanggapi ini semua Ustaz? Apa kewajiban kita
tetap kita dulu istri kita atau orang tua atau bagaimana Ustaz? Jadi Pak Hardi, kita dari sisi laki-laki dulu Pak Hardi. Laki-laki ini sebagai anak ini, kebaktian kita tetap kepada orang tua kita. Itu tetap paling utama Pak Hardi. Kepada kedua orang tua kita. Surga kita dengan orang tua kita. Dan kita ingat lagi, istri itu surga dengan siapa? Kepada suaminya. Nah, jadi nafkah kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita, itu yang memang diutamakan. Tetapi jangan pernah lupa kita untuk menafkahi orang tua kita. Kita bantu. Orang tua nggak pernah minta. Tapi kita sebagai berbaktinya kita kepada orang tua, babnya itu bukan bab nafkah lagi. Babnya itu adalah sebagai bakti kita kepada orang tua kita, Pak Hardi. Dan jangan sampai kita kepada orang tua minta kepada kita, tapi kita yang berikan kepada orang tua kita. Karena sampai kapanpun Pak Hardi, kita nggak akan pernah bisa membalas baiknya orang tua kepada kita. Pada suatu ketika pernah juga cerita nih Pak Hardi, cerita aja saya dia. Karena memang orang tua ini memang Al-Quran pun banyaknya tentang kisah kan Pak Hardi. Jadi cerita juga kita sini. Ada suatu ketika Pak Hardi, ada nama sahabat namanya adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini adalah seorang ahli tafsiran sangat terkenal. Sampai didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi dia ulama besar ketika menafsirkan Al-Quran Pak Hardi. Lalu kisahnya itu ada seseorang menjumpai Ibnu Abbas ini. Wahai Syekh atau ya Ibnu Abbas, aku sudah berhasil merawat kedua orang tuaku seperti mana dia merawat aku waktu kecil. Apakah itu bisa membalaskan semua berbaktiku kepada orang tua? Apa yang dijawab oleh Ibnu Abbas? Nggak bisa. Nggak bisa, padahal dia rawat sampai meninggal orang tuanya itu. Rawat sebagaimana dia dirawat waktu kecil, disuapkan, semua dirawat Pak Ardi. Tapi nggak bisa, kata Ibnu Abbas. Apa jawaban Ibnu Abbas? Nggak bisa itu, kamu merawat orang tuamu itu sebagaimana kamu merawat menunggu kematiannya. Sampai meninggal kan? Tapi ingatlah orang tuamu merawat kamu untuk mengharapkan kehidupanmu. Luar biasa Pak Ardi. Tapi ada juga dibilang walaupun kamu gendong orang tuamu naik haji 7 kali haji saja, bahkan lebih mungkin dari 7 kali, maka kamu nggak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua kamu. Luar biasa Ustaz ya. Ini pelajaran penting nih Ustaz. Kadang-kadang kita kan udah berkeluarga merasa orang tua tuh sedikit apalah Ustaz ya, ini orang tua kok saya punya kehidupan sendiri nih, orang tua kita sebagai orang lain lah gitu. Apalagi kita sebagai kalau istri Ustaz kadang-kadang menganggap orang tuanya penting Ustaz, lebih penting nggak daripada suaminya. Gimana sebenarnya konsepnya Ustaz? Suami tadi sudah jelas nih Ustaz, sudah harus berbakti kepada orang tua sampai orang tua meninggal walaupun dia sudah berkeluarga. Istri ini kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang menerapkannya itu masih dia mempedulikan ayahnya, orang tuanya, dan dia mengabaikan kadang-kadang arahan atau perintah dari suami. Mana saja? Seperti tadi Pak Ardi, surganya suami kepada orang tuanya, pada ibunya, terutama surganya istri itu kepada suaminya. Nah itu ketika istri itu, anak perempuan itu berbaktinya kepada orang tuanya itu sampai sebelum dia menikah. Setelah menikah, yang paling utama adalah suaminya, tanpa melupakan kedua orang tuanya. Ingat, tanpa melupakan kedua orang tuanya. Jadi kita tetap istri itu harus berbakti kepada suami, kepada orang tua kita harus berbakti. Ingatkan suaminya itu juga selalu berbakti kepada mertuanya, sama-sama. Jadi mau dia orang tua suami, mau orang tua istri, sama-sama kita harus berbakti. Kita berbuat baik sama keduanya. Apa yang kita suami nih, apa yang kita lakukan kepada keluarga kita, begitu pula kita kepada mertua kita. Jadi kita jangan pernah larang istri kita untuk berbakti kepada orang tuanya, tapi selalu ingatkan, surga kamu dek itu sama saya, sama suami gitu kan. Jadi kalau suaminya baik, mertuanya baik, tentu tidak ada pertentangan. Yang jadi masalah ini kalau ada pertentangan kan Pak Ardi. Yang jadi masalah itu kalau ada pertentangan. Iya saat ini. Jadi bagaimana kita menyikapi kalau ada perbedaan pendapat? Tentu kita sebagai manusia itu kan punya pendapat. Ya sabar. Intinya kita harus menghadapi orang tua tuh sabar. Gak pernah menang kita kepada orang tua. Jadi kita, kalau kita mau anak kita baik, jangan pernah durhaka sama orang tua. Karena durhaka kita kepada orang tua itu, maka akan dibalas langsung di dunia Pak Ardi. Di dunia kita juga bisa punya anak yang durhaka. Di akhirat kita akan menunggu sip neraka tadi. Jadi bagaimana setinggi apapun pangkat kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, tapi depan orang tua kita tetap anaknya Ustaz. Iya. Luar biasa kajian kita hari ini. Kemudian ini Ustaz, ketika orang tua kita sudah meninggal, kan kita nggak bisa berbuat baik nih Ustaz. Jadi konsep kita birrul walidain kepada orang tua kita yang sudah meninggal seperti apa Ustaz?
kalau setelah meninggal. Yang pertama yang hidup tadi, kalau hidup itu adalah pintu surga kita semua ya. Kalau ketika orang tua kita hidup itu adalah pintu surga kita. Al-walidu ausatu abwabil jannah. Jadi orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, Pak Ardi. Jadi kalau kita bulan puasa ini kan ada pintu khusus untuk orang puasa kan, Pak Iya Ardi? betul Ustaz. Nah, ada Ada khusus. Arroyan Ustaz ya. Ya, itu khusus untuk masuk kepada orang yang suka berpuasa. Tapi kita harus tahu ada juga pintu kita masuk surga itu adalah kedua orang tua kita, posisinya di tengah. Oh gitu Ustaz. Nah, jadi kita yang pertama kalau kita masih hidup ya tentu doakan ketika meninggal. Ini Pak Ardi, ketika kita meninggal, anak Adam meninggal, maka akan terputus amalnya semua Pak Ardi. Kecuali 3. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Jadi kalau orang tua kita meninggal baik ayah atau ibunya, kita harus sedekah jariyah untuk sambung lagi itu. Jadi misal kita mau sedekah karpet, sedekah sajadah, sedekah Al-Quran, itu diniatkan untuk orang tua kita Pak Hardi. Jadi selama Al-Quran itu dipakai, selama sajadah itu dipakai, selama karpet itu dipakai untuk ibadah, maka akan sampai kepada orang tua kita dan kepada kitanya juga Pak Hardi. Jadi lalu yang kedua itu setelah sedekah. Tentu kita kalau orang tua kita meninggal, kita sambung tali silaturahim kita kepada sanak saudaranya. Berbuat baik juga kepada paman kita, kepada bibi kita, kepada keponakan kita. Semuanya kita berbuat baik, Pak Hardi. Jangan sampai putus tali silaturahim kita kepada semua keluarga kita, Pak Hardi. Lalu, ini kadang lupa, yaitu kita tidak membayarkan hutang-hutang ayah atau ibu kita yang sudah meninggal. Ada hutangnya, kita sebagai ahli warisnya kita bayarkan. Jangan diambil sendiri warisannya tuh Pak Ardi. Kadang anak-anak nih meninggal orang tua yang dicari warisannya. Warisannya, hutangnya nggak mau bayar Oh, Ustaz itu ya. dia. Berat. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, hal yang perlu kita lakukan yang pertama mendoakan mereka. Iya, Yang kedua kita bersedekah atas nama orang tua kita. Yang ketiga kita menjalin silaturahim kepada kawan-kawan orang tua kita, karib kerabat orang tua kita, keluarga-keluarga jauh dari orang tua kita Ustaz ya, biar agar orang tua kita ini selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, seperti itu cara kita berbuat kepada kedua orang tua Ustaz ya. Ya. Ini bagaimana Ustaz? Kita yang berada di ruang lingkup pendidikan Ustaz. Kita seorang guru ini merupakan, ada yang bilang orang tua ideologis sebagai dari anak-anak kita. Kedudukan guru ini dengan orang tua ini seperti apa sebenarnya Ustaz? kedudukan guru dan orang tua. Jadi kalau orang tua itu adalah untuk mengantarkan kita kepada surganya, kita berbakti akan sampai ke surga. Tapi kalau guru ini akan mengantarkan kita untuk mengetahui yang mana yang benar itu kan, ilmunya yang diajarkannya. Jadi kita kepada guru itu tentu kita sama, tetap hormati gurunya berkata yang baik. Jadi kalau kita perhatikan kepada guru itu kita harus punya adab Pak Hardi. Karena zaman sekarang ini banyak los adab. Kepada orang tua juga nggak beradab, kepada guru nggak beradab. Mau jadi apa nanti dunia kan? Yang pertama kalau adab kita kepada guru itu ada al-mahabbah. Baik guru kepada anak itu punya mahabbah. Murid itu kepada guru punya mahabbah. Ada kecintaan di antara keduanya Pak Ardi. Kalau dua-duanya punya cinta itu kan, maka insya Allah ilmunya berkah. Akan mengantarkan nanti kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, guru dan murid itu insya Allah murid harus mendoakan gurunya Pak Ardi. Jadi ada cerita itu Pak Ardi, Imam Ahmad bin Hambal itu selalu mendoakannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan gurunya tuh. Guru, ya. Didoakan Imam Syafi'i tersebut. Begitu pula kita doakan guru-guru kita. Jadi kalau sebagai murid kita kepada guru itu tetap akan mengantarkan ke surga, tapi jalannya adalah mengenal ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar Pak. Yang sudah diajarkan oleh Iya. guru-guru tadi Ustaz. Iya. Seperti itu ya Ustaz ya. Kalau menarik nih Ustaz, sebenarnya kita kalau bahas orang tua nih banyak hal-hal yang terjadi di zaman sekarang ini, yang baik dari berbakti kepada orang tuanya atau durhaka kepada orang tuanya Ustaz. Ini sebagai closing statement Ustaz, berbuat baik kepada kedua orang tua ini seperti apa Ustaz? Closing statement itu saya ambil dari suatu hadis Pak Ardi. Jadi pernah suatu hari itu Nabi berkata, celakalah, celakalah, celakalah. Lalu sahabat bertanya, siapa yang celaka nih? Siapa yang celaka? Yaitu ketika mereka mendapati ada kedua orang tuanya, tapi kedua orang tua tersebut ataupun salah satunya tidak mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan sampai menjadi bagian yang celaka tersebut. Kalau kita masih punya orang tua, kita masih hidup, sayangi mereka, berbakti kepada mereka, belikan semuanya sehingga kita dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai kita lupa semua usaha kita kalau kita udah besar nih, kita berhasil, rezeki kita lancar, posisi kita tinggi di mana kita bekerja, jangan pernah lupakan setidaknya ada 70% itu usaha dari orang tua kita yang mendoakan di setiap malam Pak Hardi. Doa di tahajud, doa di sholat-sholat mereka, mendoakan kita untuk berhasil Pak Hardi. Orang tua itu
tanda bahagianya melihat kita itu lebih berhasil daripada mereka kan. Jadi kita itu harus jangan sampai kita masuk bagian dari celaka tadi Pak Ardi. Yang pertama tadi. Lalu yang kedua itu konsepnya kepada guru juga. Saran kita semua kepada guru selalu doakan kepada anak kita, ridhoi anak-anak kita. Karena kalau kita tidak meridhoi anak-anak kita, bagaimana ilmu itu akan berkah Pak Ardi. Nah itu pesan saya. Jadi berbakti kepada orang tua, jangan sampai kita masuk bagian dari yang celaka tersebut. Lalu kita kepada guru, kita berbuat baik juga sebagaimana kita berbaik kepada orang tua, karena mereka itu adalah sama-sama orang tua kita baik walaupun itu kandung ataupun tidak kandung Pak. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz ya. Ya. Kita bahas sudah tentang orang tua kita. Baik sahabat podcast Raihan dimanapun Anda berada, orang tua merupakan hal yang berharga bagi kita karena mereka wasilah kita berada di dunia ini. Kita nggak akan ada kalau orang tua kita nggak ada. Jadi hormati orang tua, berbakti kepada orang tua, kejarlah surgamu dengan birrul walidain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.